selalu menopang dirimu, percayalah padaku, datang padaku, ku selalu setia padamu. Saat ini ku datang membawa keluhku padamu, sungguh berat beban yang menindih hati dan jiwaku. Ku curahkan seluruh isi hatiku, dan ku dengar suaramu berkata padaku, ku tak pernah tertidur, tak pernah lalai, tanganku selalu menopang dirimu, percayalah padaku, datang padaku, ku selalu setia padamu. Saat kau tinggalkanku, ku selalu setia padamu. Saat kau melupakanku, ku selalu menunggumu kembali. Ku tak pernah tertidur, tak pernah lalai, tanganku selalu menopang dirimu, percayalah padaku, mari datang padaku, ku selalu setia, ku selalu setia padamu. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau sama-sama membaca firman Tuhan sebelum kita berdoa di 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan firman Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap kami yang mendengar dimanapun berada. Ke dalam tangan-Mu, bekerjalah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana kita membangun disiplin membaca Alkitab. Bapak Ibu, kenapa kita perlu membangun disiplin membaca Alkitab? Kenapa kita perlu belajar dan menjadikan ini habit? Karena Bible reading, membaca Alkitab adalah salah satu bentuk disiplin rohani yang paling penting, yang perlu dan harus dilakukan oleh seorang believer, seorang percaya. Dan seperti halnya kalau kita melatih tubuh kita, badan kita, jasmani kita, maka kita akan punya sebuah tubuh jasmani yang kuat,
yang sehat. Tahun ini Bapak Ibu saya ada di titik terendah secara berat badan dan juga kolesterol. Karena beberapa waktu yang lalu waktu saya cek, waduh ini kolesterol saya tinggi sekali ya. Terus kemudian saya berat badan juga beberapa waktu yang lalu ya, sekitar 1 tahun yang lalu itu masih sekitar 80-an. Dan saya, wah ini kayaknya nggak bisa kayak gini terus. Saya ingat dulu waktu saya masih kuliah, saya masih pacaran gitu. Saya punya dorongan untuk pengen kelihatan lebih menarik, sehingga saya menjaga berat badan saya. Ya, dan itu semua saya lakukan karena saya ingin menarik lawan jenis. Oke, supaya lawan jenis atau orang yang saya lagi taksir itu lihat saya dan saya menarik. Wajar Bapak Ibu ya. Tapi ketika saya udah mulai pacaran udah cukup lama, kemudian menikah dengan istri saya, Mei, dan semenjak itu, apalagi setelah makin kesini, udah punya anak 1, anak kedua, kayaknya udah nggak ada tuh dorongan itu. Saya mau narik siapa lagi? Pengen kelihatan menarik, iya. Berat badan pengen bagus, ideal, iya. Tapi dorongannya nggak kuat. Akhirnya saya mencari alasan yang baru. Saya mencari why yang lebih kuat. Nah itu saya temukan waktu saya berpikir, kalau saya sehat, saya bisa panjang umur. Ya, meskipun umur usia itu di tangan Tuhan, tapi setidaknya kita mengusahakan. Dan akhirnya saya berpikir, seandainya saya sehat, saya bisa lihat Raylin untuk dia bisa menikah. Saya bisa lihat cucu saya. Nah itu ternyata satu dorongan yang kuat. Saya punya kesempatan untuk jadi berkat untuk lebih banyak orang kalau saya lebih panjang umurnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Dan akhirnya saya mulai membangun disiplin. Apa yang saya lakukan? Saya makan teratur, metabolisme lebih baik. Saya jaga hydration, minum air putih. Saya coba untuk tidur dengan jumlah minimal jam istirahat yang disarankan, 7-8 jam. Kemudian saya juga lakukan olahraga-olahraga kecil. Alhasil, hari-hari ini tubuh saya terasa lebih sehat. Saya cek juga ke lab, kolesterol udah lebih baik. Kemudian berat badan juga saya menuju ideal. Dan saya tahu bahwa tubuh yang sehat itu butuh disiplin jasmani. Begitu juga dengan tubuh atau kehidupan rohani kita. Kalau kita mengharapkan sebuah kehidupan kerohanian yang sehat, maka kita butuh disiplin rohani yang kuat. Nah Bapak Ibu, ada satu definisi yang bagus tentang disiplin rohani. Mentor saya, Bapak dosen Johan Setiawan, bilang bahwa disiplin rohani adalah setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Kristus. Sekali lagi, saya bacakan. Disiplin rohani adalah setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Kristus. Jadi kita butuh disiplin rohani untuk kesehatan rohani. Dan firman Tuhan tadi kita baca, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi kita didorong untuk melatih. Train yourself to be godly. Dalam terjemahan yang lain dikatakan discipline yourself for the purpose of godliness. Jadi kata-katanya digunakan berlatih, latihan, training, disiplin. Atau dalam bahasa asli dikatakan gimnasia. Dan ini akhirnya jadi asal kata atau akar kata dari gimnastik atau gimnasium, tempat latihan. Nah kita perlu punya latihan. Kenapa? Karena kekristenan itu gak cuma bicara tentang keselamatan. Betul bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Tapi Tuhan juga datang untuk memulihkan gambar Allah yang rusak di dalam diri kita. Kalau kita nggak sadar bahwa kekristenan itu ternyata sebuah perjalanan. Bukan hanya sebuah event. Ya keselamatan waktu kita terima Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita tinggal di dalam Tuhan. Ini sebuah kejadian, ini sebuah event, tapi sebuah perjalanan ini gak boleh dilupain. Bahwa kekristenan adalah juga proses seumur hidup menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita yang tadinya berdosa, kita yang adalah hamba dosa, pikiran kita, kehendak kita, emosi kita itu rusak karena dosa.
keinginan-keinginan daging. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 34 Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Kita semua adalah hamba dosa, tidak terkecuali. Pada mulanya kita semua adalah hamba dosa karena kita keturunan Adam. Dan ketika kita adalah hamba dosa, kita sekaligus menjadi hambanya iblis. Dalam satu percakapan, Yesus menegur ahli Taurat dan orang-orang Farisi. "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu." Nah, ini jadi dorongan kita bahwa kita ingin berbuat dosa. Dan kita masih tinggal di dalam tubuh yang berdosa. Sehingga terjadi peperangan. Terjadi satu sisi kita ingin berbuat dosa. Tapi ada Roh Kudus. Nah, ini yang berbeda. Di dalam Tuhan, ketika kita ada dan tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kita. Ini membuat perbedaan karena ada Roh Kudus yang berbicara. Dalam pribadi seorang manusia yang telah ditebus, kita dimerdekakan. Ini yang sekali lagi ini yang menjadi perbedaan. Di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 saya bacakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saya ulangi, tetap dalam firman-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu mengandung kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Kita yang tadinya hamba dosa, kemudian kita menjadi hambanya Tuhan, hambanya Allah. Karena apa? Karena kebenaran, karena firman Allah. That's why penting untuk kita membangun disiplin membaca firman Tuhan. "Aku menulis kepadamu," di satu ayat yang lain dikatakan, "Hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat." Perhatikan ini. "Dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat." Jadi powerful sekali. Kalau tadi saya cerita bagaimana untuk sebuah disiplin rohani, kita perlu mengerti kenapa kita perlu sehat. Untuk disiplin jasmani. Dan saya menemukan alasan. Hari ini apa yang menjadi alasan kita? Karena kalau kita nggak punya alasan, kita nggak tahu kenapa kita perlu baca firman Tuhan. Sebagai manusia kita cenderung untuk malas. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama menemukan alasan bahwa firman Tuhan ini berkuasa. Firman Tuhanlah yang memerdekakan kita. Kebenaran di dalam firman Tuhan. Dan kebenaran inilah yang akhirnya membuat kita punya satu status baru. Dan kita mengalahkan si jahat. Firman Tuhan bilang, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini kebenaran yang luar biasa. Hanya ada di dalam iman kekristenan kita. Dan kita perlu berbangga dan bersyukur untuk hal itu. Tuhan tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Yang percaya, yang berseru, sudah diselamatkan. Tapi bagaimana dengan perjalanan pemulihan gambar Allah? Nah, ini yang saya mau mengajak kita untuk menggali lebih dalam. Proses yang terjadi. Yang hanya bisa terjadi kalau kita melakukan yang namanya disiplin rohani. Nah, Bapak Ibu, disiplin rohani itu sebetulnya ada banyak. Gak cuman baca Alkitab. Tentu waktu kita saat teduh, kita berdoa, kita mungkin keluar ketemu orang, kita bersaksi, kita memuji Tuhan, kita fellowship dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam komsel. Kita mungkin juga melakukan retret mungkin 1 tahun 1 kali. Ya, kita udah lama karena semenjak pandemi ya. Ini satu disiplin rohani yang penting sekali juga. Kemudian kita bisa belajar, kita pendalaman Alkitab. Kita bersyafaat. Kita melakukan sabat, praktek sabat dalam hidup kita. Banyak orang Kristen mereka lupa untuk beristirahat. Sementara Tuhan mengajarkan untuk kita boleh punya waktu istirahat. Sabatikal, ini penting. Dan waktu kita melakukan penginjilan, ya, baik secara langsung maupun melalui kehidupan yang memancarkan Kristus, merefleksikan Kristus. Pada waktu kita berpuasa, dan ada begitu banyak praktek-praktek disiplin rohani yang bisa kita lakukan. Dan kalau kita tidak melakukan, tidak memiliki kebiasaan-kebiasaan tersebut, waktu kita membiarkan hidup kita tidak melakukan disiplin rohani, maka kita akan jadi bayi-bayi rohani. Nah, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan 4 poin
bagaimana kita boleh punya satu kedisiplinan dalam membaca Alkitab. Yang pertama, kita perlu punya motivasi yang benar. Memiliki motivasi yang benar. Nah, apa yang menjadi motivasi kita? Kita membaca Alkitab karena kita mau mengasihi Tuhan. Kita membaca Alkitab karena kita mau mengasihi Tuhan. Ini harus jadi fondasi Bapak Ibu. Ini dasar yang paling penting. Yang lain boleh ada sebagai tambahan. Tapi ini sebagai sesuatu hal yang wajib ada. Dasar kita membaca Alkitab, kita membangun disiplin membaca Alkitab. Itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Mungkin sebagian kita hari-hari ini terbiasa membaca Alkitab karena kita datang ke pertemuan-pertemuan, kemudian kita diminta oleh hamba Tuhan untuk membuka kitab firman Tuhan, mari kita buka. Atau bagi kita yang masih studi, kadang-kadang dalam kelas ada pelajaran-pelajaran, ada tugas, dan kita membaca firman Tuhan. Hal-hal itu baik, tapi bagaimana dengan kebiasaan kita secara pribadi membaca dan merenungkan firman Tuhan? Nah, itu perlu berangkat pertama-tama dari kerinduan bahwa kita ingin mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak terbiasa Bapak Ibu, dan kita hanya sekedar baca karena udahlah bukan karena pengen baca, tapi karena disuruh baca. Ini seperti sebuah hubungan yang kaku dengan Tuhan. Kita nggak bisa menikmati Tuhan, tapi kita mati, ya. Kita memiliki hubungan yang mati dengan Tuhan. Sedih Bapak Ibu. Bayangin kalau kita hari ini beliin bunga untuk pasangan kita. Saya pulang, kemudian saya kasih bunga pada saat dia ulang tahun. Aduh, terus kemudian pasangan bilang, so sweet, terima kasih ya Rea. Terus saya bilang, tenang. Saya cuma ikut-ikutan aja kok ya. Saya lihat banyak suami-suami di kantor, mereka kasih bunga istrinya seneng, saya cuma ikut-ikutan aja. Saya lakukan ini bukan karena saya sayang. Aduh, kayaknya hancur ya hati pasangan kita ya. Atau kita sibuk ya bikin segala sesuatu cuma buat konten di sosial media. Supaya ada bahan, supaya dilihat orang. Tentu orang yang menerima bunga itu akan sedih sekali. Ya, tapi kalau kita bisa bilang, gue tuh kasih ini karena gue pengen lihat senyum di wajah cantiknya lu. Itu Bapak Ibu, beda rasanya. Ya, kalau nggak percaya boleh dicoba, oke? Ini seperti kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan, aku datang, aku baca firman-Mu kan aku mengasihi-Mu. Bukan karena sebuah kewajiban. Nah, Bapak Ibu, jadi pertanyaan, gimana kalau saya nggak punya dorongan itu? Kok saya nggak ngerasa saya mau baca firman Tuhan? Kok saya nggak ngerasa saya perlu mengasihi Tuhan? Saya tahu Tuhan mengasihi saya, tapi saya kok nggak ngerasa perlu mengasihi Tuhan? Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah kembali menghayati salib. Karena waktu kita lupa karya salib, apa sih arti penebusan Tuhan itu bagi kita? Don't take it for granted. Jangan, udahlah itu mah memang ya Tuhan aja menyelamatkan. Saya memang layak untuk diselamatkan. Ini sebuah sikap hati yang ngaco. Gak ada seorang pun yang layak untuk diselamatkan. Dan sepantasnya kita itu ada di dalam hukuman yang kekal. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, kita diselamatkan dan kita boleh punya kesempatan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Ini satu hal yang perlu kita syukuri. Dan salah satu bentuk syukur kita adalah kita mau mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, naturally kita selalu ingin dekat dengan Tuhan. Kita ingin dekat dengan Bapa. Kalau enggak, jadi pertanyaan, apakah kita mengasihi Tuhan? Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, setelah yang pertama tadi, kita memiliki motivasi yang benar, yaitu kita mau mengasihi Tuhan. Yang kedua, yaitu kita perlu memiliki tujuan yang benar. Apa yang menjadi tujuan kita dalam membaca firman Tuhan? Kita perlu tahu bahwa dengan kita memiliki disiplin membaca firman Tuhan, kita itu boleh punya satu tujuan menjadi serupa dengan Kristus. Semakin hari kita boleh semakin disempurnakan. Ini sebuah proses, ini satu hal yang membantu kita untuk kita memperoleh kekuatan menjalani sebuah kehidupan seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Kristus. Tanpa kita memiliki disiplin membaca firman Tuhan, kita akan cenderung mengikuti kedagingan kita. Apa yang enak buat badan kita. Tapi dengan kita membaca firman Tuhan, kita jadi mengerti apa yang Tuhan mau. Apa yang Kristus ajarkan. Bahwa Tuhan mau untuk setiap kita, anak-anak Tuhan, itu memiliki sebuah kehidupan yang berbuah. Banyak sekali Bapak Ibu kita bisa temukan ayat-ayat dalam firman Tuhan
untuk kita berbuah, menghasilkan buah, menjalani sebuah kehidupan yang produktif, menjadi anak Tuhan yang betul-betul kelihatan. Ada buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dikatakan di Galatia 5 ayat 22, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Indah sekali Bapak Ibu. Orang-orang di luar sana akan sangat suka sekali dekat dengan kita. Karena kita punya buah roh. Orang yang mengasihi dan ngasih itu enggak hitung-hitungan. Benar-benar tanpa syarat. Kita orang-orang yang tetap bisa punya sukacita, joy. Kehidupan kita itu, sukacita kita itu tidak dipengaruhi oleh situasi. Ya, bersukacitalah dalam segala hal itu betul-betul kita maknai. Ya, dan itu membuat perbedaan. Sementara orang-orang di luar sana mereka galau, mereka stres karena mungkin BBM naik. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan, bukan gak kepikiran, bukan kita diam-diam aja, tapi kita boleh punya ketenangan. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Kristus. Ya, dalam 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dari mana kita bisa mengenal Tuhan Yesus selain melalui pembacaan firman? Dan kalau kita mengenal Kristus, kita boleh punya damai sejahtera. Damai sejahtera yang betul-betul berbeda dengan kedamaian semu yang dunia berikan. Kita boleh punya kesabaran. Pada saat ada banyak orang, kesabaran itu diuji bukan kalau kita nggak punya kesempatan untuk balas Bapak Ibu. Waktu ada kesempatan untuk kita membalas perbuatan jahat orang sama kita, apakah kita melakukan atau enggak? Kalau Tuhan ada di dalam kita, Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan untuk kita boleh punya kesabaran sebagai salah satu buah ya seorang yang hidup di dalam Tuhan. Kemurahan. Kita boleh punya orientasi untuk mikirin bagaimana kehidupan kita boleh menjadi dampak untuk orang lain. Kita nggak mikirnya buat gua, untuk gua. Yang penting gua untung. What's in it for me? Apa untungnya buat gua? Tapi kita boleh punya kehidupan yang apa yang bisa gua lakukan ya untuk agar orang lain hidupnya lebih baik. Ketika ketemu gua, ketemu saya, dia boleh merasakan kasih Kristus. Kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wah, keren, powerful. Kalau kita bisa tinggal di dalam Tuhan dan kita boleh menghidupi sebuah kehidupan, menjalani sebuah disiplin rohani, yaitu membaca firman Tuhan, Tuhan akan terus proses kita boleh punya pengendalian diri. Penguasaan diri, ini hal yang mahal. Karena ada banyak orang mereka meledak-ledak hidupnya. Mereka hidup seenaknya. Mereka hidup mencari sesuatu yang enak untuk diri mereka sendiri. Dan akhirnya kita tahu kehidupan seperti itu akan hancur sendiri. Tapi hidup anak Tuhan punya penguasaan diri. Karena apa Bapak Ibu? Sekali lagi kita terus diproses pada waktu kita membaca firman Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah ada perubahan dari hidup kita tahun yang lalu, 5 tahun, 10 tahun yang lalu dengan kita hari ini? Apakah kita ada perubahan dari waktu ke waktu? Apakah kita hari ini lebih baik dibandingkan kita bulan yang lalu? Atau sama aja? Mari kita baca firman Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga, memiliki kebergantungan yang benar. Nah ini sebuah sikap hati. Ada banyak orang, saya mau baca Alkitab, saya mau taklukkan Alkitab, saya mau disiplin membaca setiap hari. Saya pasti bisa. Nah ini nggak bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Tapi saya mau mengajak kita hari ini, kalau kita mau membangun disiplin membaca Alkitab, kita perlu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Memiliki kebergantungan yang benar, yaitu kepada kuasa Roh Kudus. Kita dan Roh Kudus masing-masing punya tugas. Masing-masing punya peran dalam pertumbuhan kerohanian kita. Kita itu ibarat seorang yang pergi berlayar. Kita dorong perahunya, kemudian kita bentangkan layarnya. Kita arahkan buntut kapal kita. Tapi pada akhirnya, kalau nggak ada angin, kapal kita nggak maju juga. Angin itu ibarat Roh Kudus. Tuhanlah yang akhirnya mendorong, menggerakkan. Sehingga hidup kita boleh bertumbuh, boleh menghasilkan, boleh bergerak maju. Tapi kita perlu tetap membentangkan layar, mengarahkan buntut perahunya. Nah itu bagian kita.
kita perlu baca firman Tuhan ya. Nanti pertumbuhannya Tuhan yang kasih. Seperti kita mungkin menanam, kita menyiram, kita memberi pupuk. Tapi pertumbuhan itu hanya datang dari Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa untuk memberikan pertumbuhan. Kita dan Tuhan bekerja sama untuk sebuah proses kehidupan yang bertumbuh. Membaca Alkitab Bapak Ibu, ya, ini akan mewujudkan perubahan. Dari waktu ke waktu kita menjadi seperti Kristus. Kita berpikir seperti Kristus, kita memandang seperti Kristus, kita merasa seperti Kristus merasa. Dan proses inilah yang perlu kita lakukan bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam sebuah dosa kesombongan rohani. Dengan kita berpikir kita mampu tanpa Tuhan. Membaca Alkitab, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Bukan hanya untuk kita boleh punya kemauannya, tapi kita boleh punya pengertian untuk memahami firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, ini poin yang sangat teknikal, poin yang sangat Bapak Ibu boleh terapkan, Bapak Ibu boleh pakai beberapa metode atau cara yang Bapak Ibu anggap efektif. 3 hal yang tadi itu fundamental, tapi yang satu ini Bapak Ibu silakan explore, silakan coba ya. Poin yang keempat saya, memiliki cara yang benar dalam membangun kebiasaan. Tentu gak ada satu waktu yang sakral. Kapan sih baca Alkitab? Oh, kita baca Alkitab itu paling kudus itu di pagi hari. Gak ada. Buat sebagian orang malam hari. Ada yang senang siang hari, sore hari, silakan. Tapi waktu kita mau membangun habitnya, tetapkan satu waktu yang konsisten. Jam segitu terus. Itu akan membantu. Tempatnya usahakan tempat yang sama. Kalau kita baca di situ, di kasur, kita baca di, jangan tidur Bapak Ibu ya. Kalau kita baca di ruang makan misalnya, atau kita baca di meja kerja, kita baca di ruang living room misalnya, lakukan di tempat yang sama, itu akan membantu. Karena otak kita butuh satu hal yang berulang, sampai satu hal itu menjadi kebiasaan. Dan kita boleh bantu diri kita dengan pasang alarm. Fine, ada teknologi yang boleh bantu kita. Oke, udah waktunya baca, saya akan putuskan untuk membaca. Kemudian kita juga boleh gunakan Alkitab, aplikasi atau digital jika itu memudahkan. Tapi buat kita yang terbiasa menggunakan buku fisik, jauh lebih baik. Kenapa? Karena tidak ada distraction, tidak ada gangguan. Sementara buat teman-teman yang Bapak Ibu yang menggunakan handphone, kita perlu matikan mode notification, hal-hal yang sekiranya mengganggu. Tiba-tiba lagi baca ada muncul tulisan-tulisan, ada chat, kemudian kita jadi pengen bales. Kita keingetan sesuatu karena waktu kita mau buka Alkitab, lihat WhatsApp sebelahnya. Kita lihat Instagram, ada TikTok, dan kawan-kawan. Itu nggak mudah. Jadi sampai hari ini memang paling ideal itu buku fisik. Tapi tidak artinya Alkitab digital itu tidak bisa digunakan. Ada banyak fungsi yang lain juga Bapak Ibu ya. Di digital kita bisa lakukan coretan-coretan yang kita bisa langsung synchronize dengan Alkitab kita di gadget kita yang lain atau di komputer dan lain-lain ya Bapak Ibu. Nah, pastikan juga pada waktu kita membaca Alkitab, minimize distraction, kurangin hal-hal yang sekiranya mengganggu. Kalau ada TV, matikan. Kalau ada hal-hal yang sekiranya berisik Bapak Ibu ya, coba tutup pintu. Mungkin kita bisa kasih tahu orang-orang di rumah untuk tidak mengganggu kita di waktu-waktu tertentu. That's why buat orang-orang yang senang baca di pagi atau malam hari, itu memang biasanya cenderung lebih sedikit gangguan. Ya. Kemudian gunakan tracker Bapak Ibu. Saya sarankan kalau kita mau membaca Alkitab, ya 1 tahun 1 kali, biasa gereja itu memberikan panduan membaca Alkitab. Bisa dipakai. Ya, itu bukan sekedar jadi pembatas buku, tapi itu bisa kita gunakan. Hari ini baca apa? Tanggal berapa baca apa sampai apa? Atau di aplikasi itu banyak sekali ya. Kita bisa pakai tracker atau panduan membaca Alkitab 1 tahun, 3 bulan, perjanjian baru, perjanjian lama. Bapak Ibu putuskan, lakukan. Disiplin, lakukan. Kemudian bersama dengan pasangan. Ini tentu akan lebih baik karena ada waktu-waktu kita lagi lupa, malas, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lakukan bersama dengan pasangan atau bersama dengan komunitas, ini tentu sangat membantu. Tapi sekiranya nggak ada, ya Bapak Ibu tetap bisa lakukan disiplin pribadi. Ya, jadi 4 poin kita hari ini Bapak Ibu, motivasi kita perlu benar,
yaitu kita mengasihi Tuhan. Kita punya tujuan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, dan kita memiliki kebergantungan dengan Roh Kudus. Ini hal-hal yang penting. Kita percaya bahwa orang Kristen yang nggak punya kebiasaan membaca Alkitab, sementara ini menjadi sesuatu yang biasa, tapi nggak buat kita. Kita hari ini belajar bahwa orang Kristen memang perlu dan harus membaca Alkitab. Saya belum pernah menjumpai seorang Kristen yang dewasa, yang radikal, tapi nggak punya kebiasaan membaca Alkitab. Jadi Bapak Ibu, dengan kita boleh membaca Alkitab, kita bangun kebiasaannya. Mulanya kita membangun kebiasaan. Kelak kemudian kebiasaan itu yang membangun kita. Dan orang yang punya kebiasaan membaca Alkitab, dari dalam hidupnya akan memancar sebuah kehidupan. Kita akan semakin mengenal Tuhan, kita mengenal suara Tuhan, kita boleh punya kebijaksanaan hikmat untuk menjalani kehidupan, mengambil keputusan. Iman kita semakin bertumbuh dengan membaca Alkitab. Akal budi kita terus diperbaharui. Kita boleh merasakan damai, sukacita, dan kita boleh hidup maksimal, menjalani kehidupan yang melimpah, kehidupan yang hidup di dalam kelimpahan dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sebuah renungan firman Tuhan, dan kami percaya Engkau yang akan membantu setiap kami, Engkau yang menolong kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pembaca firman Tuhan. Kami boleh hanya bergantung kepada kuasa Roh Kudus, dan kami percaya pertumbuhan itu boleh datang dari Tuhan. Kami boleh menjadi satu pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu, menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan kehidupan kami boleh memancarkan terang Kristus. Kami boleh memberikan dampak untuk orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, masyarakat, tempat kerja, tempat studi kami. Mereka boleh melihat kami sebagai orang yang berbeda, orang Kristen yang berbeda, karena kami boleh punya satu kebiasaan membaca firman Tuhan. Kami boleh punya disiplin membaca Alkitab. Tuhan yang tolong setiap kami, dan kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan saat ini, dimanapun berada, mereka boleh terus dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala, dan di usia yang lanjut, Bapak Gembala boleh terus menjadi satu teladan dalam membaca firman Tuhan, dan kami boleh mengikuti teladan beliau, kami boleh digembalakan, dan kami juga boleh menjadi domba-domba yang punya satu kerinduan mengasihi Tuhan dan membaca firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa, memberkati kami, menjagai kami Tuhan, menjauhkan dari segala yang jahat, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami diberkati. Haleluya. Amin.